Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Adrianti Sulaiman dalam program Peduli News. Sebuah program yang akan menghadirkan sejumlah informasi seputar kota Parepare yang tentunya akan dilaporkan oleh reporter kami Nur Fadila Wahid. Dan untuk informasi pertama ini saudara terkait ratusan pelapak yang dipindahkan ke bangunan baru Pasar Lakesi Kota Parepare. Dan untuk informasi selengkapnya berikut cuplikan laporan Nur Fadila Wahid dari kantor UPTD Pengelolaan Pasar. Pemirsa, jadi ini terkait dengan pemberitaan terkait dengan pemenahan pasar di belakang Pasar Lakesi tentang pasar baru. Oke, di sini saya bersama dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pasar, Bapak Rahim. Oke, Pak, bagaimana nih terkait dengan perkembangan pasar baru ini? Baik, terima kasih. Terkait perkembangan pasar, kalau kita berbicara pasar baru, tentunya ini kan menurut kami ini bukan pasar baru, tapi ini ada bangunan baru. Ada bangunan baru yang dimanfaatkan tentunya nanti untuk para pedagang. Jadi menjelaskan terkait hal itu, kami dari UPTD dengan kepala pasar melakukan kiat-kiat bagaimana tempat tersebut bisa dimaksimalkan oleh pedagang. Jadi hal-hal pengaturan kami bahwa proses sesuai dengan perencanaan kami sesuai yang petunjuk Bapak Wali Kota bahwa bagaimana menata Pasar Lakesi ini supaya bisa tertata rapi, enak dipandang mata, tidak kumuh ya. Jadi kami melakukan kegiatan-kegiatan dalam hal ini melakukan pembenahan, merelokasi pedagang yang ada di belakang itu. Ini sudah alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Itu sudah kita lakukan dan kita laksanakan pemindahan itu. Pedagang yang ada di luar, di pinggir jalan atau di mana di sana, di belakang kita masukkan semua ke dalam gedung baru tersebut. Ya, jadi kami bertahap melakukan hal itu. Kami melakukan pendekatan persuasif, melakukan persuratan, melakukan penyampaian kepada mereka bahwa hal itu kita melakukan pengaturan dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi terkait hal itu untuk bangunan yang baru, alhamdulillah sekarang kita sudah manfaatkan, operasi dan berjalan dengan maksimal. Ya. Ini Pak, kalau yang terlihat juga di situ Pak, ada juga beberapa yang masih kosong begitu. Ya. Itu bagaimana Pak? Kan sudah full begitu, ada tempatnya bagaimana itu Pak? Jadi khusus bangunan baru tersebut yang dimana pedagang belum menempati tempat dagangannya itu, jadi sebetulnya pedagang-pedagang yang ditempatkan di situ itu berada di luar kembali. Jadi kami sudah sampaikan kepada pedagang-pedagang tersebut bahwa tolong kita tempati tempat yang telah ditentukan karena kita mau melakukan progres kegiatan dalam artian pengaturan dan penataan. Jadi kami melakukan pendekatan persuasif, kami melakukan persuratan, penyampaian bahwa bagi tempat-tempat yang belum ditempati oleh pedagang yang sudah punya tempat di dalam, kami mohon maaf apabila kami dari pengelola sudah menyampaikan hal itu kemudian tidak diindahkan, maka kita akan berikan kepada pedagang yang lain. Kita akan berikan kepada yang lain. Jadi hal itu kami lakukan untuk memaksimalkan bahwa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini betul-betul untuk para pedagang, untuk masyarakat berjualan. Jadi tolong support kami, Bapak Ibu masyarakat Kota Parepare khusus pedagang, support kami melakukan penataan ini sehingga bagaimana pasar kita ini bisa tertata rapi, teratur, nyaman untuk kita semua ya. Saya rasa begitu. Pak, bisa disebutkan kembali jumlah pedagang yang seharusnya berada di dalam bangun baru tersebut ada berapa? Kalau dari data yang ada, ini kan data yang kemarin ini ada 100, kalau saya nggak 176 ya, 176 dan alhamdulillah ini sudah kita laksanakan dan kemarin sudah masuk
tapi saya nggak tahu seperti apa, karena mungkin masih ada pedagang juga sehingga keluar lagi baru masuk lagi. Jadi ini adalah kegiatan kami maksimalkan bahwa bangunan baru itu betul-betul nanti diisi oleh pedagang, insya Allah seperti itu. Sudah ada tidak Pak data-data terkait pedagang yang maksudnya pindah keluar begitu? Iya. Tidak di dalam lagi begitu. Jadi data-data tinggal beberapa pedagang yang ada di belakang ini yang alhamdulillah sudah kita lakukan pembenahan kemarin, itu sudah kita antisipasi dan sudah kita tempatkan masuk ke dalam pasar baru. Iya. Dan jumlahnya tinggal sedikit, tidak sampai puluhan lah, mungkin sekitar 10 sampai 15 pedagang tersisa. Dan alhamdulillah sudah kami tempatkan masuk ke dalam pasar baru, ya, karena ini memang merupakan tanggung jawab kami yang harus memberikan fasilitas kepada pedagang untuk berjualan, ya, seperti itu barangkali. Oke, siap. Itu untuk 2 bangunan itu Pak ya? Iya, jadi 2 bangunan itu alhamdulillah sudah terisi antara DID dan tugas pembantuan untuk pangan basah dan pangan kering itu sudah dimaksimalkan. Alhamdulillah kalau kita lihat, kita jalan-jalan itu sudah ramai. Iya. Sudah ramai. Oke. Kalau biaya sendiri Kak, satu ruko itu adakah? Nggak ada. Jadi tidak ada. Betul-betul itu pemerintah dalam artian memberikan fasilitas kepada pedagang. Terkait biaya itu tidak ada, sewa menyewa tidak ada sama sekali. Ya, seperti itu barangkali informasinya dari kami. Sip. Oke, terima kasih banyak Pak atas Ya, waktunya. sama-sama. Oke, baik. Pemirsa, masih dari kantor UPTD Pengelolaan Pasar, dan berikut ini kami hadirkan untuk Anda petikan wawancara bersama dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pasar. Ini terkait dengan Pasar Sumpang Minanga yang pasalnya aman dari bahan berbahaya. Ini tentunya sekaitan juga dengan Pasar Aman, lomba Pasar Aman yang diikuti oleh Pasar Sumpang Minanga. Dan berikut cuplikannya untuk Anda. Ya, pemirsa, jadi masih bersama dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pasar, Pak Rahim. Oke. Pak, itu kemarin ada kegiatan Gadis Pamen ya. Seperti kemarin itu dalam rangka apa? Iya, jadi terima kasih kegiatan yang dilakukan di hari Sabtu tanggal 13 Februari tepatnya di Pasar Sumpang Minanga. Jadi menindaklanjuti dari hasil rapat koordinasi kita dengan gabungan beberapa dinas, ya. Jadi kami melakukan hal itu sesuai dengan kapasitas kami, sesuai dengan hasil rapat, ditindaklanjuti masing-masing dinas. Saya selaku Kepala UPTD menyampaikan kepada pimpinan bahwa hasil rapat tersebut saya melakukan checklist atau dalam artian menandai, dalam artian hasil pertemuan tersebut terkait kapasitas dinas masing-masing. Jadi alhamdulillah pada hari Sabtu kemarin itu dilakukan pemeriksaan eksampling masing-masing barang dagangan dari pedagang, dan alhamdulillah tidak ditemukan adanya bahan berbahaya yang dijual oleh para pedagang. Jadi kegiatan tersebut saya selaku UPTD terkhusus Pasar Sumpang alhamdulillah pada tahun ini mengikuti ajang lomba Pasar Aman Awards di tingkat nasional. Kami sangat bersyukur bahwa pasar kami dengan adanya juga inovasi, menurut kami inovasi ini karena pasar rakyat yang bernuansa wisata, ya. Dan alhamdulillah dengan kolaborasi kita bersama dinas-dinas, kita saling bersinergis. Jadi kami saling melakukan kolaborasi, melakukan komunikasi bahwa apa yang dilakukan, apa yang kami lakukan terkait masukan-masukan petunjuk daripada BPOM kemarin, kita insya Allah akan selesaikan. Jadi kegiatan kami itu kemarin alhamdulillah berjalan baik,
walaupun sedikit ya, kita lihat kemarin itu guyuran hujan yang deras, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya seperti itu barangkali Bu saya bisa jelaskan. Kalau yang dipersiapkan dari Dinas Perdagangan sendiri apa? Ya, kami dari Dinas Perdagangan, kami selaku UPTD Pasar, khusus UPTD Pasar mengontrol secara keseluruhan dari kebutuhan pasar sesuai dengan petunjuk BPM. Iya. Jadi kami terkhusus untuk Dinas Perdagangan ini ada tiga bidang yang di luar daripada UPTD. Yang pertama itu adalah bidang meteorologi. Bidang meteorologi berperan pertama mengaktifkan bahwa bertugas contoh timbangan elektrik, timbangan yang bisa disuguhkan kepada pedagang untuk menimbang barang dagangannya, apakah itu memang sudah cukup atau sudah memang sesuai dengan beratnya atau tidak. Apabila tidak sesuai, maka dia bisa mengadukan hal itu ke perlindungan konsumen. Jadi bidang meteorologi ada namanya perlindungan konsumen yang bisa bertugas untuk itu mengcover segala sesuatu dari aduan-aduan daripada konsumen. Dan apabila ditemukan seperti itu, bagi penjual atau pedagang yang melakukan hal itu, kami akan tindak lanjuti untuk tidak melakukan hal itu. Seperti itu. Kemudian bidang perdagangan tentunya terlibat juga. Ini kami kemarin UPTD dengan bidang perdagangan dalam artian kolaborasi ini dengan temuan-temuan dari BPOM, kami lakukan pemenahan mulai dari tingkat penyusunan penataan dari barang dagangan yang harus dipisahkan antara misalnya sabun dengan makanan, ya itu harus dipisahkan. Kemudian dari segi prokes protokol kesehatan daripada pedagang yang tentunya harus wajib memakai masker, mengatur jarak, itu kita sudah pantau dan mengawasi. Begitupun juga masuknya pengunjung ke pasar, kita melakukan prokes itu, protokol kesehatan secara ketat. Jadi alhamdulillah pasar Sumpang Minangkabau itu kalau kita berbicara prokesnya kami sudah laksanakan. Ya, terkhusus untuk bidang industri kan ada 3 bidang dalam bidang perdagangan. Jadi bidang industri terkait IKM-nya. Jadi ada wadah atau ada kami siapkan di sana memang terkhusus untuk makanan yang bebas dari zat-zat berbahaya atau berbahaya, itu sudah jelas. Jadi kita bisa promosikan bahwa memang ada dalam artian pembinaan daripada bidang industri untuk rumah tangga itu hasil produksinya dijual di situ. Jadi itulah artinya kita punya peran dalam artian secara keseluruhan bidang perdagangan, Dinas Perdagangan sangat antusias, sangat maksimal dalam hal penilaian pasar aman Allah di tingkat nasional. Seperti itu deh. Jadi dipastikan aman dari bahan berbahaya ya, iya. Produk-produk dari sana. Iya. Terus tidak ada juga kecurangan terkait dengan timbangan gitu ya. Iya. Oke. Seperti itu. Ini pasar Sumpang saja yang di ini. Iya. Jadi untuk tahun ini dengan petunjuk BPOM itu pasar Sumpang Minangkabau yang ditunjuk sebagai perwakilan dalam mengikuti nominasi pemilihan ini. Tapi kalau pasar-pasar yang lainnya, Pak? Insya Allah ke depan kami akan persiapkan itu. Insya Allah kalau memang petunjuk dari BPM akan ditambah lagi, kita maksimalkan lagi, kami akan siap dengan petunjuk dari BPOM. Seperti itu. Apakah nanti ini misalnya dari Dinas Perdagangan ini timbangan yang tadi itu bisa dikasih masuk di pasar pasti atau bagaimana? Kami alhamdulillah untuk timbangan sudah ada di sini. Jadi timbangan elektrik itu ada di pasar Sumpang, ada di pasar Lakasi. Jadi terkhusus pasar itu memang kita sudah siapkan. Tinggal kita barangkali tentunya harus intens menyampaikan kepada pedagang, kepada pengunjung atau pembeli. Ya, apabila Bapak Ibu ragu, bisa Bapak Ibu ke kantor UPTD pasar untuk melakukan penimbangan. Jadi kalau pasar kami Bu, kami sudah melakukan
ini bidang metrologi, ada namanya tera-tera ulang. Jadi semua pedagang yang mempunyai timbangan yang di pasar, semua yang ada di pasar itu sudah menjadi kegiatan rutinitas. Jadi ada namanya tera-tera ulang yang jangkanya berkala itu. Jadi memang bidang meteorologi itu melakukan kegiatan itu, dan kita alhamdulillah selalu intens melakukan hal itu. Oke, sip. Terima kasih banyak, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, masih dari kantor UPTD Pengelolaan Pasar, dan berikut ini informasi yang berhasil dihimpun reporter kami ini terkait lahan parkir di belakang Pasar Lekesi yang pasalnya saudara, menurut informasi dari Nur Fadila Wahid, ini akan segera difungsikan. Dan berikut cuplikan laporannya. Pemirsa, jadi masih bersama dengan Bapak Adi ini terkait dengan lahan parkir yang telah ada di belakang Pasar Lekesi. Oke, Pak, ini saya lihat lahan parkir baru ya diadakan di sini di Pasar Lekesi. Ya, baik, terima kasih. Jadi menjelaskan sedikit terkait pemanfaatan lahan parkir yang ada di belakang. Jadi begini. Masyarakat Kota Parepare, kami dari UPTD Pengelolaan Pasar menyampaikan kepada kita semua bahwa lahan tersebut kami buka pemanfaatan untuk lahan parkir. Kami lakukan itu sesuai dengan hasil rapat pertemuan kami ke Dinas Perhubungan melalui forum lalu lintas terkait pengaturan perparkiran. Kami menyampaikan dalam forum tersebut, dan kebetulan pada forum tersebut diangkat terkait Andalalin dari Pasar Lekesi, ya. Jadi kami sampaikan progres tersebut di dalam rapat, bahwa lahan kami yang sedianya, yang seharusnya ini kita manfaatkan adalah lahan yang ada di belakang. Melihat dari awal sebelumnya itu adanya kesembrautan, di mana pedagang di sana sini tentunya memakai badan jalan juga, yang bukan peruntukannya, kami melakukan sikap dan menyampaikan ke forum tersebut bahwa progres perencanaannya lahan tersebut kami akan memanfaatkan sebagai lahan parkir. Jadi dalam pertemuan tersebut kolaborasi kami dengan pihak kepolisian, dengan Dinas Perhubungan, kami intens berkoordinasi bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut. Terkait pedagang yang direlokasi dari tempat tersebut, itu adalah kiat-kiat kami dari UPTD dan Kepala Pasar melakukan pembenahan itu. Dan alhamdulillah sudah terselesaikan dan tinggal sedikit sekali, dan saya rasa ini hari sudah selesai semuanya. Jadi insya Allah mudah-mudahan berjalan, bahwa lahan tersebut di belakang itu kita manfaatkan sebagai lahan parkir. Karena kalau kita lihat di lapangan, kita lihat secara langsung, alhamdulillah motor dan mobil sudah punya tempat yang baik untuk memarkir kendaraan, ya, yang tidak tentunya menghalangi daripada aktivitas dari pembeli dan penjual, ya. Jadi kami harap kepada masyarakat, tolong support kami, bantu kami, ya, bahwa tempat-tempat yang telah kami sediakan ini memang belum maksimal, tapi mohon dengan sangat kita pahami kami bahwa ini akan berproses. Kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita, bagaimana lahan parkir tersebut bisa berfungsi dengan maksimal. Karena terus terang tempat itu sebelumnya itu belum merata, tapi ya kita sudah maksimalkan. Bagaimanapun ini kita harus kita manfaatkan segera, karena aktivitas pasar kan ini setiap hari, ya. Jadi harapan kami, mari kita sama-sama support kami dari UPTD Pengelolaan Pasar, bagaimana ini pasar nanti kelihatan tertata rapi, sehingga pengunjung, pedagang bisa lebih merasa nyaman ke depannya, ya. Jadi harapan kami selaku Kepala UPTD dan Kepala Pasar, support kami masyarakat Kota Parepare, pengaturan yang kami lakukan ini untuk kita semua.
Ya, terima kasih. Itu Pak, luas dari parkiran itu ada berapa? Kalau kita ukur itu, ukurannya itu kurang lebih 100 kali 50 ya, panjang kali lebar ya. Panjangnya itu mungkin sekitaran hampir 80 meter ya. Lebarnya itu sekitar mungkin 40-an ya, sampai 50-an. Jadi hal itu dimaksimalkan, dan kalau kita lihat itu alhamdulillah memang sangat bermanfaat dan cukup untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Jadi sedikit juga saya tambahkan bahwa memang dalam forum lalu lintas di rapat kami pada saat di Dinas Perhubungan itu, ini kan ada yang dibuat terkait andalalin ya, analisis dan lalu lintasnya ya, dan menurut apa yang membuat andalalin tersebut memang sangat tepat Pak. Ini memang tidak ada lokasi yang khusus untuk parkir kendaraan roda 4 dan roda 2 yang memadai dengan luasan pasar Lakesi seperti itu. Jadi alhamdulillah kita sudah sampaikan hal itu dan diterima, dan itu ide yang sangat bagus, dan itu kita manfaat dan kita laksanakan sampai sekarang. Insyaallah kedepannya kita akan maksimalkan betul-betul bahwa tempat tersebut memberikan kenyamanan kepada pengunjung, kepada pedagang untuk memarkir kendaraan. Barangkali seperti itu terkait lahan parkir itu deh. Pak, itu yang pedagang-pedagang yang di situ kemarin dipindahkan di mana? Iya, jadi terkait pedagang yang ada di situ, itu kan ada tempat di dalam. Ya, jadi semua itu kita sudah pindahkan ke dalam dan alhamdulillah sudah terfasilitasi, sudah berada di dalam di bangunan baru, sekitar bangunan baru situ. Kita tempatkan di sana. Oke deh, sip. Oke, kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, masih dari kantor UPTD Pengelolaan Pasar, dan informasi ini terkait bangunan tugas pembantuan 2 ex gerbang niaga yang akan segera diisi ratusan pelapak, dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, ini terkait dengan bangunan pasar baru khususnya yang TP2, dan ini akan dijelaskan oleh Bapak Rahim. Oke. Pak, bisa dijelaskan terkait dengan perkembangan pembangunan pasar baru TP2? Iya, terima kasih. Saya akan jelaskan terkait perkembangan pembangunan tugas pembantuan yang kedua ini. Alhamdulillah sudah selesai. Kami dari UPTD tentunya akan selalu berkoordinasi dengan pimpinan sesuai dengan petunjuk pimpinan nantinya terkait pemanfaatan dan pelaksanaan untuk diaktifkan di sana. Jadi terkait hal itu kami selalu berkoordinasi dengan pimpinan untuk pengaktifan dan pemanfaatan tempat tersebut. Jadi perlu kami jelaskan bahwa kami dari UPTD Pengelolaan Pasar kemarin bersama dengan tentunya rekan-rekan kami dari Dinas Perdagangan melakukan pembenahan. Sebelum dibangun itu kita melakukan pendataan pedagang yang kena dampak. Jadi ada yang kena dampak utama dan dampak irisan. Jadi hal itu dilakukan pendataan dengan memberikan, dalam artian pimpinan memberikan surat tugas yang dipimpin langsung oleh Bapak Haji Rustam. Jadi beliau adalah Kepala Bidang Meteorologi yang mengetuai untuk kegiatan itu, untuk melakukan pendataan, dan data-data tersebut lengkap. Jadi mulai dari yang kena dampak utamanya, dampak irisannya, itu jelas. Jadi kami selaku UPTD Pengelolaan Pasar bekerjasama dengan teman-teman kami dari Dinas Perdagangan tentunya akan
menjadikan dasar bahwa data-data tersebut untuk penempatan pedagang-pedagang tentunya untuk bangunan baru nanti ini kita barangkali memprioritaskan hal tersebut. Jadi kami dari UPTD Pengelolaan Pasar untuk bangunan baru tersebut ini untuk sementara informasi dari kami belum difungsikan, tapi bangunannya sudah selesai seperti itu deh. Kira-kira kapan tuh difungsikan, Pak? Ini kami tinggal tunggu perintah dari pimpinan dari Bapak Wali Kota tentunya melalui Kepala Dinas Perdagangan memberikan arahan kepada kami seperti apa pemanfaatan ini akan segera dilaksanakan untuk pengaktifan pasar tersebut. Itu ada berapa pedagang nih nanti yang ditempatkan di situ? Untuk pedagang di situ berkisar hampir 100-an ya. Jadi kemarin yang kena dampak itu kendaraan ya dampak utama dan dampak irisan. Dampak irisan ini saya rasa ini bisa nanti tempatkan memang di daerah-daerah sekitar, dan tentunya nanti kami akan tata dengan baik, dan alhamdulillah artinya mudah-mudahan ini melihat daripada data-data yang ada dan penempatan pedagang yang tentunya akan direlokasi kembali ke sana, kita akan maksimalkan untuk kita fasilitasi semuanya seperti itu kan. Itu bangunannya seperti yang bangunan awal ya? Atau nanti bertingkat atau bagaimana? Kalau kami lihat seperti bangunan yang pangan kering di sebelah. Jadi bangunan itu tidak jauh sama dengan bangunan yang di sebelah, cuma memang ada sedikit perubahan, tapi tidak signifikan, cuman perubahan ini aja. Kalau lihat kiosnya di situ ada sekat, kalau yang di sana tidak ada sekat untuk antara hidup dan di dalam. Yang lain terkait yang lainnya, lapaknya itu sesuai dengan bangunan, sama dengan bangunan yang ada yang pertama tersebut, pasar tersebut. Jumlah pedagang yang di situ berapa? Ini kan ada tim, Bu. Jadi saya bilang tadi saya nggak bisa pastikan berapa jumlah, ini kan kurang lebih 100-an ya. Dan ini yang ada yang kena dampak utama, ada yang dampak irisan. Jadi tim dari pendata dari Dinas Perdagangan itu melakukan pendataan secara keseluruhan yang kena dampak. Jadi itu kita sudah punya data, dan yang bertanggung jawab itu adalah ketua yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Perdagangan, ya seperti itu. Tapi ini sudah disosialisasikan ke pedagang atau gimana? Kami kemarin sempat memanggil yang kena dampak dan telah juga melakukan sosialisasi hal tersebut, dan kami sudah laporkan kepada pimpinan, tinggal menunggu petunjuk pimpinan seperti apa kelanjutan yang kami akan melakukan seperti itu. Ada syarat-syarat tertentu enggak? Iya, ini terkait syarat-syarat penempatan pedagang tentunya nanti ini melihat petunjuk dari pimpinan bahwa seperti pedagang apa yang ditempatkan di bangunan baru tersebut. Apabila sudah ada itu, karena kami kan punya data tersebut kita sampaikan, dan kita akan akan melakukan sosialisasi dan menyampaikan kepada mereka bagaimana kita maksimalkan untuk menempatkan pedagang-pedagang yang ada di sana yang kena dampak. Seperti itu ya. Oke deh. Sip, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, demikian serangkaian informasi yang berhasil dihimpun reporter kami Nur Fadila Wahid dari kantor UPTD Pengelolaan Pasar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.